Asbabun Nuzul Surah At-Tariq ayat 5 dan berhubungan dengan kontemplasi penciptaan. Baik, Surah At-Tariq ayat 5 dan asbabun nuzulnya yaitu falyanzuril insanu mimma khuliqa. Hendaknya manusia memperhatikan dari apa mereka diciptakan. Ibnu Haytham meriwayatkan dari Ikrimah tentang firman Allah, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa yang diciptakan, dari apa mereka diciptakan. Ia mengatakan ayat tersebut turun berkenaan dengan al-mu'asyad yang berdiri di atas kulit. Kemudian beliau berkata, wahai sekalian orang-orang Quraisy, barang siapa yang berusaha menghilangkan aku darinya, maka dirinya akan mendapat seperti ini. Ia berkata, sesungguhnya Muhammad menyangka bahwa penjaga jahanam ada 19. Lalu maka aku seorang akan sanggup melawan 10, sedangkan kalian semua akan melawan yang 9-nya. Tafsir dari surah At-Tariq ayat 5 berdasarkan dari para ulama penafsir atau mufassir, yaitu yang pertama dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan dan menjelaskan bahwa setiap jiwa akan memiliki pengawas yang mencatat amal perbuatannya, yaitu para malaikat yang kita kenal sebagai Raqib dan Atid. Tafsir ini menekankan bahwasanya Allah memerintahkan agar setiap manusia memperhatikan amalannya karena akan ada catatan yang disimpan. Dan yang kedua, dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwasanya mengenai para malaikat sebagai pengawas yang mencatat amal perbuatan manusia. Ayat ini menekankan bahwa setiap tindakan baik dan buruknya suatu perbuatan tidak akan luput dari sebuah pencatatan juga, yang itu mengingatkan manusia untuk senantiasa berhati-hati dalam berbuat sesuatu, karena semua amal yang dipertanggungjawabkan di akhirat akan diminta pertanggungjawaban kembali oleh Allah SWT. Dan yang ketiga, dalam tafsir As-Sa'di, yaitu menjelaskan setiap manusia memiliki jiwa. Setiap jiwa memiliki malaikat yang mengawasi dan mencatat amal perbuatannya. Ini menegaskan bahwa tidak ada satupun perbuatan yang terlewat tanpa dicatat, baik yang buruk maupun yang baik. Tafsir ini menekankan pentingnya kesadaran akan pengawasan Allah dan mengingatkan manusia untuk bertanggung jawab atas setiap segala perbuatan yang dilakukannya. Asbabun Nuzul ini berhubungan dengan kaum kafir Quraisy menolak konsep kebangkitan setelah kematian. Mereka menganggap bahwa menghidupkan kembali seseorang yang telah mati adalah hal yang mustahil. Daripada itu, dalam kondisi ini Allah menurunkan ayat ini dan mengajak mereka untuk berpikir logis dan merenungkan asal penciptaan mereka. Kaum kafir Quraisy seringkali mengejek Nabi Muhammad SAW dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Setelah itu kaum kafir Quraisy bertanya, bagaimana mungkin manusia yang telah mati, yang telah hancur, dapat dihidupkan kembali? Sebagaimana jawaban Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini menegaskan jika mereka merenungkan asal mula penciptaan mereka dari air yang hina, kebangkitan. Tafsir surah At-Tariq ayat 5. Falyanzuril insanu mimma khuliq, yang artinya ialah maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Ayat ini merupakan perintah Allah agar manusia merenungi asal mula penciptaannya. Tafsir dari ayat ini mencakup beberapa aspek penting, baik dari segi bahasa maupun makna yang lebih mendalam. 1. Perintah untuk melihat dan merenung. Kata falyanzuri dalam bahasa Arab berarti hendaklah. Ia memperhatikan atau merenungkan. Ini adalah bentuk perintah yang tegas yang mendorong manusia untuk tidak hanya sekadar melihat secara fisik, tetapi juga merenungkan dan memikirkan secara mendalam asal-usul mereka. Perenungan ini diharapkan akan membawa manusia pada kesadaran spiritual dan intelektual tentang keberadaan dirinya serta penciptaan alam semesta. Kedua,
kesadaran asal-usul penciptaan. Ayat ini secara khusus mengingatkan manusia tentang asal-usul mereka yang sederhana, yakni dari air mani yang hina sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat berikut. Tafsir dari mimma khuliq, dari apakah yang dia ciptakan, adalah untuk menunjukkan bahwa manusia dengan segala keistimewaan fisik dan mentalnya pada mulanya berasal dari sesuatu yang sangat kecil dan tidak bernilai. Ini mengingatkan manusia agar tidak sombong, karena asal mula mereka lemah dan sederhana. Ketiga, kekuasaan Allah dalam penciptaan. Tafsir ini juga menekankan bahwa penciptaan manusia dari air mani merupakan tanda kebesaran Allah. Penciptaan manusia yang begitu sempurna dari unsur yang hina adalah bukti jelas bahwa Allah memiliki kekuasaan yang mutlak. Allah mampu menciptakan sesuatu yang sangat kompleks dari unsur yang sederhana. Dari sini, seharusnya manusia dapat memahami bahwa kebangkitan setelah kematian bukanlah sesuatu yang sulit bagi Allah. Karena menciptakan mereka dari ketiadaan jauh lebih sulit dibandingkan membangkitkan mereka setelah mati. Keempat, renungan terhadap keteraturan dan keajaiban penciptaan. Melalui ayat ini, Allah mengarahkan manusia untuk melihat tidak hanya pada aspek biologis penciptaannya, tetapi juga untuk memahami tanda-tanda kekuasaan Allah yang terhampar di seluruh alam. Tafsir ini menghubungkan penciptaan manusia dengan fenomena alam lainnya yang juga menunjukkan keteraturan dan kebesaran Allah. Kesadaran ini akan membawa manusia pada pengakuan bahwa seluruh penciptaan adalah manifestasi dari kebesaran Allah yang Maha Pencipta. Kelima, respon terhadap penolakan orang kafir terhadap kebangkitan. Dalam konteks tafsir, ayat ini juga menjawab penolakan orang-orang kafir Quraisy yang meragukan kebangkitan. Allah memerintahkan manusia untuk merenungi bagaimana mereka diciptakan dari sesuatu yang hina. Dan jika Allah mampu menciptakan mereka dari hal yang sangat sederhana, maka tentu saja Allah juga mampu membangkitkan mereka setelah kematian. Tafsir ini memperlihatkan bahwa kebangkitan bukanlah sesuatu yang sulit bagi Allah, sebagaimana Dia telah menunjukkan kekuasaannya dalam penciptaan pertama manusia. Hubungan surah At-Tariq dengan kontemplasi penciptaan. 1. Renungan tentang asal-usul manusia. Ayat ini mengajak manusia untuk berpikir mendalam mengenai bahan dasar penciptaannya, yaitu setetes air yang sangat sederhana, air mani. Renungan ini menuntun pada kesadaran bahwa manusia tidak memiliki kekuatan atau peran besar dalam proses penciptaannya sendiri. Ini adalah bentuk refleksi atas keterbatasan manusia dan kuasa Allah. Menguatkan keimanan kepada Allah. Dengan merenungkan proses penciptaan manusia, seseorang akan menyadari bahwa keberadaan manusia adalah hasil dari ketentuan dan kebijaksanaan Allah. Kesadaran ini diharapkan dapat memperkokoh iman kepadanya dan menjadikan manusia lebih bersyukur. Membangkitkan rasa tanggung jawab. Menyadari asal-usul penciptaan juga memberikan manusia kesadaran akan tujuan hidupnya. Manusia tidak diciptakan tanpa alasan. Ia diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan aturannya. Motivasi untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam konteks yang lebih luas, ayat ini juga mengarahkan manusia untuk mempelajari dan mengamati tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta, termasuk dalam dirinya sendiri. Dengan cara ini, kontemplasi penciptaan akan memperluas wawasan manusia terhadap kebijaksanaan dan kekuasaan Allah. Surah At-Tariq ayat 5 menjadi pengingat untuk merenungkan proses penciptaan sebagai langkah awal untuk mengenali kebesaran Allah dan tujuan keberadaan manusia. Dengan melakukan kontemplasi penciptaan, manusia diharapkan mampu meningkatkan keimanan, mampu meningkatkan rasa syukur dan kesadaran akan peran dan tanggung jawabnya dalam kehidupan. Kesimpulan Asbabun Nuzul surah At-Tariq ayat 5 yang berbunyi falyanzuril insanu mimma khuliqa, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa ia diciptakan. Ayat ini mendorong manusia untuk merenungi asal-usul penciptaannya dalam konteks Asbabun Nuzul. Meskipun tidak ada riwayat spesifik terkait ayat ini, surah At-Tariq dalam keseluruhan diturunkan untuk menegaskan kuasa Allah dan dalam penciptaannya dan membangkitkan manusia. Ayat ini menegur manusia yang meragukan kebangkitan di akhirat dengan mengajak mereka merenungkan asal-usul penciptaan mereka sendiri sebagai bukti kekuasaan Allah. Hubungan dengan kontemplasi
penciptaan ayat ini memiliki hubungan mendalam dengan konsep kontemplasi penciptaan. Melalui ajakan untuk melihat dari apa manusia diciptakan, Allah memotivasi manusia untuk merenungkan keajaiban penciptaan. Ayat ini mengarahkan manusia untuk menyadari bahwa mereka diciptakan dari sesuatu yang sederhana, yaitu air mani, meskipun mampu berkembang menjadi makhluk yang kompleks. Proses ini menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah dalam mencipta. Kebangkitan rasa kesadaran diri dengan merenungkan asal-usulnya, manusia diharapkan menyadari hakikat dirinya sebagai makhluk yang lemah bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kesadaran ini melahirkan sikap rendah hati dan pengakuan atas kuasa Allah, mendorong keyakinan pada hari kebangkitan. Jika Allah mampu menciptakan manusia dari bahan yang sederhana, tentu dia juga mampu membangkitkan kembali setelah mati. Ini menjadi penguat keyakinan pada hari akhir. Motivasi untuk ilmu pengetahuan dalam konteks modern ayat ini menginspirasi manusia untuk mempelajari ilmu biologi, embriologi, ilmu terkait penciptaan untuk lebih memahami kesadaran Allah melalui ilmu pengetahuan. Surah At-Tariq ayat 5 mengajarkan manusia untuk merenungkan asal-usul penciptaannya sebagai jalan untuk memahami kewawasan Allah, meningkatkan keyakinan pada hari kebangkitan dan memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta. Hubungannya dengan kontemplasi penciptaan adalah mengarahkan manusia pada kesadaran spiritual dan intelektual tentang bagaimana besar kuasa Allah dalam menciptakan manusia dari segala sesuatu yang sederhana menjadi makhluk yang sempurna. Saya sebagai pengkritik. Di sini saya akan mengkritik makalah kelompok 2, yaitu dengan judul Asbabun Nuzul Surah At-Tariq ayat 5, hubungannya dengan kontemplasi penciptaan. Jadi di sini saya akan mengkritik, yaitu kritikan yang pertama di dalam makalah pada halaman 3 dan 4, yaitu bahwasanya pemakalah hanya membuat 3 tafsir. Yang kedua yaitu pada halaman 5, yaitu tentang penciptaan manusia, bahwasanya di dalam pemakalah hanya mengatakan bahwa manusia diciptakan dari air mani, tetapi kita sering mendengarkan bahwasanya manusia diciptakan dari tanah. Yang ketiga yaitu pada halaman 7, yaitu tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Di dalam pemakalah sudah mengatakan bahwasanya Allah memiliki tanda-tanda kebesaran. Mungkin pemakalah lupa tanda-tanda kebesaran yang ada pada diri manusia. Mungkin yang dirasakan pada manusia yaitu kematian. Jika ada hidup maka ada mati. Jika ada suami maka ada istri. Kita tidak bisa membilangkan dia suami jika dia tidak mempunyai istri. Mungkin cukup sampai di sini yang dapat sampaikan.